menolak tegas atas kedatangan TKI ini yang kedua, karena kita melihat dari data statistika bahwa banyaknya jumlah pengangguran di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari dan juga Konawe. Sementara kita lihat banyaknya sarjana dan pertambangan mereka tidak dipergunakan. Untuk buka kawal kami untuk menegakkan Perda nomor 13 tahun 2018. Kemudian yang kedua, yang kita dengar di luar bahwa pemerintah daerah tidak pro kepada rakyat. Adinda semua perlu ketahui, kalau kami tidak pro kepada rakyat adalah 16.000 karyawan PDI dan OSS yang sekarang ada bekerja di berbagai di. Kalau konflik tidak menyoroti masih juga nggak kelihatan gitu. Terus yang kedua, tadi konsep bahwa 1 Januari itu terkait dengan program tenaga kerja asing baru, itu semuanya. Dan nanti seharusnya pemerintah bisa menjelaskan apakah ini perpanjangan atau yang baru. Tentu kalau yang baru tidak boleh. Nah, kalau perpanjangan ini diangkat apa? Dan perlu dijelaskan tadi terkait dengan PSN ini, proyek strategis nasional pun juga dijelaskan dong apakah ini memang sangat dibutuhkan saat ini, pos apa saja, apakah tidak mampu kita untuk memenuhi tenaga kerja itu. Pahamlah, kalau sudah dibilang transfer teknologi, transfer knowledge, transfer keterampilan, itu artinya apa? Artinya mereka yang datang itu adalah memiliki tenaga yang punya expert dalam bidang yang memang tidak bisa kita lakukan. Udah deh, tidak usah kita tutup-tutupi. Kita jujur itu, Aiman. Bisa dijawab harusnya kalau itu kita harus tentang itu. Apakah begitu pemilihnya kemampuan dan ketika Bagaimana Bu Fatut? Gawat darurat TKA Cina. Banjir TKA Cina akibat pola kerjasama investasi yang dibuat dengan pemerintah Indonesia bukannya tidak beresiko, bahkan dapat beresiko besar. Tertutupnya informasi Kemenaker atau instansi lain mengenai jumlah TKA Cina yang sudah menjadi karyawan di berbagai kegiatan usaha menjadi tanya besar dari motif dibalik kehadirannya. Atas banjirnya TKA Cina, sekurangnya 3 risiko akan dihadapi bangsa Indonesia, yaitu pertama, penggeseran ruang kerja TK Pribumi. Saat ini tingkat pengangguran tinggi akibat PHK maupun disebabkan sulitnya lapangan kerja, ditambah dengan keberadaan kelas atau segmen pengangguran tak kentara. TKA Cina mengambil porsi tenaga kasar atau bukan ahli. Kedua, membuka ruang konflik antara TKA Cina dengan TK Pribumi. Hal ini disebabkan banyak faktor, baik itu perbedaan budaya kerja, hambatan komunikasi, perlakuan majikan, serta penghasilan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Kasus PT GNI Morowali menjadi contoh yang bagus. Ketiga, konflik mengundang invasi bahkan aneksasi. Dengan alasan melindungi warga negaranya, bukan mustahil negara RRC akan datang. Yakinkah kita bahwa pekerja yang ada sekarang itu bukan tentara? Dengan dukungan WNI etnis Cina yang menguasai sektor ekonomi, maka invasi dan aneksasi menjadi sangat terbuka. Jika hanya menanamkan modal dan tenaga ahli, mungkin resiko tidak terlalu besar. Akan tetapi, dengan impor TKA Cina untuk berbagai pekerjaan, termasuk pekerjaan kasar, maka Indonesia kini dalam keadaan bahaya. Setelah jebakan hutang menjadi bagian strategis dari proses penjajahan sistematis, maka Cina memiliki kunci lain, yakni TKA Cina. 350 tahun bangsa dijajah oleh Belanda dengan pemberontakan yang hanya bersifat sporadis. Artinya jika penjajah sudah mencengkramkan kukunya, maka tidaklah mudah untuk mengusirnya. Melawan saja perlu keberanian dan pengorbanan yang besar. Cina kini sangat potensial menjajah bangsa Indonesia. Sebagai raksasa ekonomi, Cina menghegemoni. Sebagai raksasa ekonomi Cina menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi, selanjutnya politik dan militer. Cina berperan menjadi bagian dari penjajahan kaum oligarki. Kini dikhawatirkan Cina telah ikut menjadi pengendali politik berbasis politik. Membiarkan atau membuka pintu lebar bagi TKA Cina adalah pengkhianatan orang dalam untuk infiltrasi, invasi, dan aneksasi. Persoalan bukan hanya masalah investasi dan hutang luar negeri, ini proses menuju kolonialisasi.
Ketidakberdayaan menjaga kedaulatan ditampakkan dari konflik Morowali. Bagaimana aparat berpihak kepada TKA Cina? 2 pekerja tewas masing-masing TKA Cina dan TK Pribumi, tetapi yang menjadi tersangka seluruhnya adalah TK Pribumi. Bom waktu dapat meledak sewaktu-waktu. Penyesalan terjadi karena RRC benar-benar menguasai. Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali pola kerjasama ekonomi dengan RRC dengan membuka keran luas bagi pengiriman TKA Cina secara masif. Konflik akan menjadi jalan untuk hadirnya tentara Cina ke Indonesia demi melindungi warga negaranya. Pemimpin Indonesia hanya bisa plonga-plongo serba salah jika politik perimbangan diambil dengan mengundang tentara Amerika Serikat dan sekutunya. Maka kita sedang mempersilahkan Cina dan Amerika untuk berperang di Indonesia. Indonesia menjadi battlefield dan dramatis dan eksotis. Petinggi investasi datang dengan second home visa untuk merintis kehadiran TKA Cina, dan hal itu hanya sebagai permulaan. Selanjutnya, hanya datang mengancam gawat darurat TKA Cina. Kronologi TKA Cina dibunuh di Minahasa pakai kerukan eskavator. Seorang tenaga kerja asing Cina bernama Wang Zanbiao tewas dibunuh di area perkebunan Alason Desa Rata Toto 1, Kecamatan Rata Toto, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Minggu 15 Januari. Kejadian tersebut diduga karena tersangka tersinggung dengan penyampaian korban. Jules menerangkan bahwa kasus bermula ketika korban sedang mengoperasikan alat berat eskavator yang berada di lokasi kejadian. Korban yang berjarak sekitar 40 meter dari tersangka kemudian memberikan isyarat dengan tangannya agar berhenti beraktivitas lalu memarkir alat berat tersebut di tempat parkiran. Namun sebelum alat berat tersebut terparkir, tersangka sempat izin untuk pergi ke tempat pengisian BBM. Akan tetapi, kata Jules, tersangka diduga merasa sakit hati dengan penyampaian korban. Tersangka kembali menaiki alat berat tersebut dan menghidupkan mesinnya. Sementara korban berjalan menuju ke arah sisi kanan eskavator. Setelah itu, tutur Jules, buket alat berat tersebut kemudian merindih tubuh korban di bagian dada. Sejumlah orang yang berada di lokasi berusaha menyelamatkan korban dalam mengamankan tersangka. Akibat kejadian tersebut, TKA Cina itu meninggal dunia di lokasi lantaran mengalami luka robek yang cukup parah dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Dalam kasus ini, kata Jules, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Pasca konflik TKA Cina, GNI Morowali masih dijaga ketat polisi. Aparat keamanan yang terdiri dari TNI atau Polri masih berjaga di kawasan industri PT Gunbuster Nickel Industri di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Penjagaan ketat itu dilakukan pasca konflik antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing. Sebanyak 909 aparat keamanan TNI atau Polri hingga kini masih disiagakan. Bahkan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengirim 200 personil satuan setingkat Kompi ikut membantu pengamanan. Ia menjelaskan hingga kini situasi di kawasan PT GNI semakin kondusif dan kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan normal. Kepolisian mengajak warga menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sejuk agar citra daerah semakin positif. Untuk itu, masyarakat harus bijak menerima informasi di media sosial agar tidak terpengaruh isu-isu hoax.